Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan khalqihi wa nafsihi wa zinati 'arshihi wa bidadati kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Ibrahim para hadirin, bapak ibu, jamaah salat Isya yang akan insyaallah dilakukan bersama dari bersama. Alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, serta kesempatan yang sangat berharga untuk bertemu kembali di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam selalu tercurahkan senantiasa kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para tua beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman insyaallah. Hadirin salat Isya dan salat tarawih rahimahullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung. Kita sudah memasuki hampir setengah lebih dari bulan Ramadan pada tahun ini. Dan bulan ini adalah bulan yang penuh keistimewaan. Bulan yang banyak dinantikan oleh seluruh umat Islam di dunia, di mana di dalamnya terdapat begitu banyak banget rahmat dan juga ampunan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal kebaikan yang kita lakukan pada bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan ibadah sunat sekalipun dapat dinilai pahalanya seperti ibadah wajib. Dan juga ibadah wajib itu lebih dilipat gandakan berkali-kali lipat pahalanya. Selain itu, bulan Ramadan adalah sebagai bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Karena pada bulan ini Al-Quran pertama kali turun sebagai petunjuk bagi umat manusia. Karena itu sangat dianjurkan bagi kita untuk bisa memperbanyak membaca, memahami serta mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana para ulama yang ketika memasuki bulan Ramadan, mereka memperbanyak tilawah Al-Quran. Bahkan ada yang mampu menghatamkan Al-Quran berkali-kali lipat selama bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan yang sangat keras kepada umatnya mengenai bulan Ramadan. Beliau bersabda, "Celakalah seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat Jibril mengucapkan doa tersebut dan Rasulullah SAW mengamininya. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang menyia-nyiakan kesempatan bulan Ramadan adalah orang yang benar-benar merugi. Mengapa demikian? Karena pada bulan Ramadan Allah memberikan begitu banyak sekali kesempatan kepada hamba-hambanya untuk mendapatkan ampunan. Setiap hari dan setiap malam Allah membukakan pintu ampunan bagi siapa saja yang ingin bertaubat. Orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Begitu pula orang yang melaksanakan salat malam, salat tarawih, salat tahajud di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadirin sekalian, puasa di bulan Ramadan adalah bukan hanya sekedar menahan lapar dan hawa nafsu ataupun haus. Puasa adalah bagi kita adalah ibadah untuk melatih kesabaran, keikhlasan, serta pengendalian diri. Makanya kita berpuasa, kita
diri dari hal-hal yang dihalalkan, dari hal-hal yang diharamkan, seperti halnya kita makan dan minum pada siang hari, apalagi dari hal-hal yang diharamkan seperti berkata dusta, bergibah, atau bahkan menyakiti orang lain. Puasa juga mengajarkan kita banyak hal tentang lebih peduli antar sesama. Ketika kita merasakan lapar dan haus, kita dapat merasakan bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Dari situlah muncul rasa empati dan kepedulian kita untuk membantu mereka, misalnya dengan bersedekah, dengan memberi makan orang yang berbuka puasa, atau bahkan membantu mereka yang membutuhkannya. Maka dari itu, di bulan Ramadan terdapat satu malam yang sangat istimewa yang kita nantikan biasa di 10 terakhir bulan Ramadan, di mana malam tersebut biasanya kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan, di mana artinya adalah ibadah yang dilakukan pada malam tersebut nilainya lebih baik daripada ibadah selama kita lebih dari 80 tahun. Ini adalah kesempatan kita yang luar biasa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari kita anjurkan untuk memperbanyak ibadah, terutama di 10 detik akhir nanti di bulan Ramadan. Selain itu juga kita dianjurkan untuk memperbanyak doa dan istighfar di bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua doa yang sangat dianjurkan, yang sangat masyhur biasanya dianjurkan untuk dibaca pada saat bulan Ramadan atau setelah kita sholat, yaitu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, yang artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai Maha Pemaafan, maka maafkanlah aku. Hadirin sekalian, kita juga harus menyadari bahwa tidak semua orang diberkati atau diberikan kesempatan bertemu pada dengan bulan Ramadan. Ada orang yang tahun-tahun masih bisa bersama kita, tetapi pada tahun ini mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selama kita masih diberikan umur dan kesehatan, mari kita memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Isi hari-hari Ramadan dalam amal kebaikan, membaca salat dan membaca Al-Quran serta berzikir, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa, seperti kasar, bertengkar, atau melakukan hal-hal yang perbuatan maksiat. Maka dari itu, marilah kita menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita memperbaiki diri kita. Jika sebelumnya kita jarang membaca Al-Quran, maka di bulan inilah momentumnya untuk membiasakan diri. Jika sebelumnya kita lalai dalam sholat, maka di bulan inilah kita berusaha untuk memperbaikinya. Jika di bulan sebelumnya kita sering melakukan kesalahan-kesalahan, maka di bulan inilah kita bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjalani ibadah dan penuh keikhlasan menerima semua amal ibadah kita, mengampuninya dosa-dosa kita, serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ampunan di bulan suci Ramadan ini. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menjalani bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa, yang lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita dengar dan kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Rasulullah